Undang-Undang NRI tahun ke-1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Kalian tentu menyadari betapa banyak aturan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur masyarakatnya, baik aturan itu berupa undang-undang maupun aturan lainnya. Semua aturan atau hukum itu tidak boleh bertentangan. Di keluarga tentu terdapat bukan hanya satu melainkan beberapa norma atau aturan. Seperti aturan untuk beribadah, aturan dalam berbicara satu sama lain, aturan menjaga kebersihan, aturan untuk saling membantu, dan sebagainya. Semua aturan itu adalah untuk membuat kehidupan keluarga tertib dan damai. Di lingkungan sekolah juga selalu terdapat beberapa yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah aturan seragam, aturan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, aturan untuk menghormati guru dan para petugas di sekolah, serta banyak aturan lainnya. Antara satu aturan dengan aturan lain tidak boleh bertentangan karena akan menimbulkan kebingungan pada siswa. Di masyarakat, norma atau aturannya lebih banyak lagi karena lebih banyak urusan yang perlu diatur. Ada aturan tentang mengelola sampah warga, aturan untuk menjaga keamanan lingkungan. Perlunya dasar hukum tertulis. Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis. Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Bila hal itu terjadi, akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban. Karena itu, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis. Undang-Undang Dasar NRI tahun ke-1945 sebagai dasar hukum tertulis. Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Maka di tahun 1945 para pemimpin bangsa pun menyusun dasar hukum tertulis tersebut berdasarkan Pancasila. Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ke-1945, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kalian sudah memahami kalau Undang-Undang Dasar NRI tahun ke-1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Sekarang saatnya mengetahui bagaimana Undang-Undang Dasar NRI tahun ke-1945 sebagai dasar hukum tertulis dirumuskan dan disahkan. Sidang pertama BPUPKI itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah pondasinya. Panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni tahun 1945. Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Dalam sidang kedua, BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Panitia Dasar Hukum Tertulis tersebut beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno. BPUPKI juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Panitia Pembela Tanah Air Peta yang diketuai Abikusno Kokrosuyoso. Panitia Dasar Hukum Tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli ke-1945. Hasilnya ada 3 hal. Pertama, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar UUD. Kedua, bentuk Negara Kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu Presiden. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang bekerja. Panitia ini beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan,
serta 3 sebutan lembaga majelis permusyawaratan rakyat. BPUPKI lalu bersidang menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis, yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar UUD. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut berisi antara lain: A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. E. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli tahun 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat. Selesailah perumusan naskah Undang-Undang Dasar tersebut.